leadership. Leading a team, leading someone, or leading a life. Your life. Pernah kan? Atau mungkin masih menjadi satu pertanyaan, apa sih seorang pemimpin itu? Well, as far as I can tell from the name, leadership, seorang pemimpin adalah seseorang yang mengendalikan suatu kapal. Gitu. Kapal di sini bisa dibilang suatu tim, suatu kelompok, atau mungkin dirinya sendiri. Tapi yang pasti, dia akan mengendalikan kapal itu beserta seluruh isinya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Maka dari itu menurut saya pemimpin adalah sosok yang paling penting dalam keseluruhan kapal itu tadi. Dan sesuai pengalaman saya sampai sekarang, I think the best way to become a good leader is to understand your team or maybe your surroundings, then adapt yourself and think how to influence them so they can work as one. Jadi pahami dulu nih masing-masing anggota tim atau pahami diri kamu sendiri dulu, kemudian beradaptasi dan berpikir gimana caranya supaya keseluruhan ini tuh bisa bekerja secara bersamaan. Kalau ditanya, sulit? Memang. But as a leader, you gotta commit. Masalahnya, komitmen adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Meskipun begitu, komitmen kita sebagai seorang pemimpin, menurut saya, adalah kita harus selalu menjadi api yang berkobar. Asik ya? Dalam artian, kita sebagai seorang pemimpin harus punya komitmen untuk terus berjuang, terus memimpin kelompok kita untuk mencapai tujuan akhir, tujuan bersama tadi. Jadi mau bagaimanapun kondisi kita lagi down mungkin, atau mungkin lagi depresi, atau mungkin sebutan sekarang adalah lagi mager, kita harus punya komitmen untuk terus bangkit, terus maju, terus memimpin kelompok kita, atau mungkin terus mengendalikan diri kita untuk mencapai tujuan akhir tadi, tujuan yang kita inginkan bersama. Jadi bisa dibilang, as a leader, we are the light of our own path kali ya. Ini asik banget ya sebutan-sebutannya. Tapi that is our commitment as a leader gitu. Tapi kembali lagi, sebagai seorang pemimpin yang mengendalikan kapal, kita pasti akan menghadapi suatu konflik, masalah, atau apapun yang akan menghambat kita untuk terus maju. Maka dari itu di video kali ini saya mau tanya ke kalian juga, karena sampai sekarang ini adalah struggle saya juga. Itu pertanyaannya adalah, what is the best way to make a decision when you're in a tight spot? Karena yang selama ini saya lakukan, clearly what I did to my YouTube channel / what I am doing still adalah saya akan berhenti dulu sejenak, memikirkan matang-matang dulu pilihan yang akan saya ambil, kemudian baru saya ambil keputusan, saya eksekusi. Pun misal dalam suatu tim, saya akan ajak teman-teman saya, ajak anggota-anggota saya untuk ngobrol dulu, baru ambil keputusan. Toh misalnya kepepet banget, kita akan voting kan ya. Tapi ya, menurut kalian bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan ketika sedang menghadapi suatu masalah? Karena struggle saya itu nggak selesai di situ aja. Sebagai seorang pemimpin, terutama dalam hidup saya sendiri, manajemen waktu adalah hal yang sulitnya minta ampun. Karena mungkin kalian juga tahu, I have my studies, I have work to do, I have YouTube channel to manage, and I have a life to live. Jadi 4 hal penting itu harus saya bagi sesuai dengan prioritas saya. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah saya manage dulu studi saya, kemudian hidup, my life, kemudian baru pekerjaan, terutama YouTube channel. Jadi mohon maaf kalau jadi jarang upload video. Tapi ya, untuk memanage waktu 4 hal itu tadi, yang mana 3 diantaranya itu waktunya tidak menentu, ya kan kayak hidup pasti ada aja yang datang, kerjaan termasuk YouTube juga pasti ada aja yang perlu dikerjain. Untuk memanage waktu 3 hal itu, bahkan 4 hal keseluruhan tadi, itu sulit banget. Tapi saya yakin bahwa saya nggak sendiri, saya yakin bahwa semua orang punya struggle-nya sendiri dalam memanage waktu mereka. So, pro tip from me adalah yang pertama, kita tentukan dulu prioritas kita. Jadi itu ada teorinya sendiri sebenarnya tentang skala prioritas. Tapi yang pasti kita tentukan prioritas mana yang menurut kita paling penting. Itu seiring berjalannya waktu kita perlu belajar tentang hal itu.
Kemudian yang kedua, setelah menentukan prioritas adalah kita tentukan prioritas mana yang kira-kira waktunya sudah tetap dan yang belum. Seperti saya tadi kan studi kan udah tetap nih waktu-waktunya. Kemudian untuk hidup saya dan pekerjaan-pekerjaan saya akan selipkan tuh pekerjaannya di antara studi-studi saya. Dan yang ketiga adalah kita cari waktu yang paling nyaman, manajemen waktu yang paling nyaman untuk kita sendiri. Jadi kembali lagi, untuk manajemen waktu ini membutuhkan waktu sendiri untuk mengaturnya, tapi ketika kita sudah nyaman, sudah tahu pola hidup kita, rasanya kan enak banget. So yeah, with that all being said, that is leadership to me. Now begs the question, are you ready to be a leader yourself? My name is Rifat Satrio and I will see you all in the next video. Bye bye.